Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Kita senantiasa memuja dan memuji, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tatkala kita sedang sendiri, tatkala tidak ada mata yang memandang, godaan jiwa begitu dahsyat. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, kata Allah, walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, nggak ada satupun yang bersih dari kalian. Dan kita berlindung dari dampak buruk dosa-dosa yang kita kerjakan. Mungkin sebagian kita melakukan dosa tapi tidak merasa berdosa. Tatkala hukuman Allah turun kepada dia, dia bertanya, kenapa kau seperti ini? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ada apa dengan corona ini? Alhamdulillah, Surabaya masih normal. Semoga Allah menjaga negeri kita dari segala bala, wabah, musibah, dan petaka lain. Kalau kita bertanya mengapa ada corona, corona ini besarnya kayak apa? Masya Allah. Bismillah. Mau informasikan mobil ABB plat nomornya 1014 SN bisa digeser karena pemilik rumah mau keluar. 1014 SN. Jamaah, suara anak nyaman terdengar? Nyaman? Masya Allah. Soalnya kok nggak kedengar yang punya ABV dari itu. Ini sudah pengumuman yang kedua lagi kan? Ya itu. Masya Allah. Dan kalau bicara virus corona ini yang wujudnya sangat kecil, yang tidak dapat dipandang dengan mata biasa, namun ternyata makhluk kecil itu berhasil melockdown negara-negara. Negara ditutup, yang nyerang bukan pasukan Abraham, bukan. Yang nyerang itu makhluk kecil. Sekolah-sekolah dipaksa
untuk tutup oleh virus. Ekonomi jangan ditahan, terjun bebas. Pabrik-pabrik tutup, pesawat berhenti tidak terbang. Hari Jumat ada teman yang WA dari Kuwait, Ustaz, hari ini penerbangan terakhir, bandara tutup kecuali kargo negara. Kapal pesiar katanya ada 20-an lebih kapal pesiar mau merapat ke Indonesia, ditolak. Nggak perlu kapal pesiar, pulang ke negeri. Tempat-tempat wisata ditutup. Biasa. Yang nggak biasa naikkan mic ini ke atas. Jemaah yang nggak biasa itu masjid tutup, Mekah tutup, Medina nggak ada. Kita termasuk korban kurun. Anak bersama 150 jamaah mau berangkat umroh sampai ke Aqsa. Alhamdulillah kita masih boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Mau pulang dari Jordan menuju ke Dubai Madinah tutup, nggak ada. Dan jumlah jemaah umroh yang nggak bisa melaksanakan umroh ribuan. Apa penyebabnya? Virus kecil. Kalau mungkin antum ketemu sama virus itu, antum ingin menyiksa virus itu, tapi jadi masalah dia nggak kelihatan. Virus ini salah satu dari sekian ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan atas lemahnya manusia. Virus itu naik pesawat tanpa tiket. Bayangkan, masuk ke negeri-negeri melewati imigrasi, orang itu dicek imigrasi. Virus ini nggak jalan dia, dan dia tidak mengelabui. Dia menunjukkan eksistensi diri dia. Dan subhanallah, kalau kita bicara ciptaan Allah yang kecil ini, kenapa Allah ciptakan virus? Kalau bicara hikmah, Allah itu diantara namanya Al-Hakim, Al-Hamid. Allah itu yang penuh dengan hikmah. Tidak ada ketentuan Allah, tidak ada ciptaan Allah, melainkan di balik itu ada hikmah yang besar sekali. Allah nggak malu untuk memberikan percontohan dengan nyamuk. Orang dulu bisa melihat nyamuk. Antum lihat berapa banyak warga Indonesia yang hidup dari nyamuk. Tuh, yang kerja di pabrik obat nyamuk, hidup dari siapa dia? Alhamdulillah ono nyamuk. Da ono nyamuk tutup pabrik. Dia itu bersyukur, ternyata selama ini dia hidup dari nyamuk. Lihat yang lain. Dan bagaimana corona ini Allah ciptakan, dan Allah itu Al-Hamid. Allah itu maha terpuji.
Artinya semua tindakan Allah penuh dengan hikmah dan Allah pantas dipuji atas apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memuji Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suka dan duka. Kita ini melihat public figure yang muslim ketika berbincang tentang corona, hampir anak tidak pernah mendengarkan dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ketika berhasil menyembuhkan atau ada orang yang sembuh, sebagian manusia bangga dengan dirinya. Padahal kita tahu Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang mengangkat penyakit terus. Antum lihat corona ini, dokternya pun yang ngobatin mati. Bagaimana dengan corona? Orang sekarang sibuk pakai masker. Ke timur pakai masker, ke barat pakai masker. Kita lihat kenapa? Akhirnya masker laris. Nggak kebayang tuh orang yang bikin masker bisa terlaris sekarang. Mungkin pabrik masker berdoa, ya Allah mudah-mudahan virusnya nggak habis ya Allah. Kalau selesai virusnya nggak laku lagi maskernya. Wallahu a'lam. Jamaah, Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya manusia dan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Allah ingin mengingatkan kepada umat manusia yang sudah melampaui batasan, yang tatkala diberi akal oleh Allah, mereka mampu membuat berbagai teknologi yang canggih, kadang-kadang lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 12. Allah alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit. Allah ingin mengingatkan. Wa minal ardi mithlahun, bumi juga sama Allah bikin seperti langit 7 lapis. Apa bedanya lapisan langit dan lapisan bumi? Kenapa setiap kali Allah menyebutkan tentang langit sab'a samawat? Kalau bumi di dalam Al-Quran Karim disebutkan mithlahunna, seperti langit. Siapa yang tahu jawaban? Apa beda lapisan langit dengan lapisan bumi? Kenapa setiap kita baca Al-Quran Karim selalu 7 lapis langit dan bumi? Atau lillahi mulkus samawati wal ard, Allah pemilik langit-langit dan bumi. Fadhol jamaah, anak kasih hadiah untuk Wahid, Isnan. Anak izin minum kalau untuk enggak jawab. Nah, karena di langit bertempatnya semua para makhluk Allah termasuk malaikat, dan di bumi hanya malaikat, manusia. Hanya manusia. Di langit tempat tinggalnya malaikat dan ya makhluk-makhluk Allah. Ruh-ruh diangkat ke langit sana. Bumi cuma tempat tinggalnya manusia. Ya kurang tepat sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, kasih hadiah.
Apa beda lapisan langit sama lapisan bumi? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, gimana? Bumi padat, kalau langit gas. Dia kasih hadiah mau jemaah. Kirim ke belakang sana. Jemaah, bedanya. Kenapa kok langit hampir selalu disebutkan mufrad? Hanya kalau bumi saja. Karena lapisan bumi bersambung. Lapisan itu nyambung. Sedangkan lapisan langit itu antara satu langit dengan langit selanjutnya itu 500 tahun jarak. Faham? Faham apa enggak? Kalau bumi itu lapisan selanjutnya ya nempel terus. Buminya satu gitu, lapisannya yang 7. Tapi kalau langit dari satu langit ke langit selanjutnya itu ada jarak. Maka selalu Allah sebutkan 7 langit. Dan kalau antum lihat bumi ini dibandingkan dengan galaksi yang ada kecil, dan dalam yang kecil itu ada 7 lapis. Allah mengatakan wa minal ardi mithlahu yatanazzalul amru bainahun. Tuh perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah turun di antara langit-langit itu jemaah. Apa tujuannya? Allah bikin ada banjir. Allah ciptakan mungkin gempa. Allah ciptakan corona. Allah ciptakan kolera. Allah ciptakan virus-virus lainnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Katanya orang Indonesia, oh nggak ada corona di Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah empon-empon selesai. Kena jamu, kena apa, corona mau datang, masalah, assalamualaikum, afwan, nggak jadi. Ada yang berpikir seperti itu. Lah, kalian harus sadar tujuan. Jangan berbangga dengan makananmu. Jangan bangga dengan fisikmu. Jangan bangga dengan akalmu sehingga lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wuhan itu nggak kecil, besar, tutup. Itali tutup, Arab Saudi tutup, Kuwait tutup. Mana lagi? Terus kita nggak mau sadar. Makanya antum yang berada di Surabaya, kita yang berada di Jawa Timur, tolong usir ujub dari hati kita. Karena ini yang menyebabkan akhirnya Allah murka kepada hambanya. Kenapa Allah tenggelamkan Korun di tanah? Kenapa? Korun ini orang yang pandai membaca Taurat. Bahkan di antara umatnya Nabi Musa, Korun itu termasuk yang paling hebat. Makanya ketika dia disuruh bersedekah, suruh berinfak, dia bercerita tentang harta yang dia kumpulkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Karena ilmunya. Lupa menyebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhir cerita Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Habis cerita Qarun. Kami tenggelamkan dia bersama rumah dan hartanya. Tutup. Dan sampai hari ini, tatkala orang menemukan harta yang terpendam, kata dia, harta karun. Allah ingin kita sadar.
Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuannya supaya kita mengenal Allah. Yang kedua, supaya kita sadar bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nggak ada yang lepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Mau sembunyi di mana kita jaga. Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan. Ahibati billah, virus corona ini sudah membantai berapa manusia? 4.000? Mungkin sudah menginfeksi 150.000 dan terus bertambah. Yang mati dengan virus ini sudah 4.000 lebih orang. Indonesia sekali lagi yang sempat mengatakan aman dari corona. Bahkan pada waktu umroh ditutup, sempat wakil presiden atau beberapa menteri yang kontak dengan pejabat di Arab Saudi mengatakan, kenapa kita nggak boleh umroh? Indonesia aman dari corona. Setelah itu muncul satu persatu, kita nggak aman. Jamaah rahimakumullah, kita nih hanya melanjutkan dalam kehidupan ini orang-orang yang sebelumnya pernah ada. Sebelum kita hidup ada orang tua kita, ada kakek kita, terus sambung ke Nabi Adam alaihissalam. Kenapa umat-umat itu hilang dan pergi? Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'un. Ta'un itu apa? Wabah penyakit seperti kusta. Wabah yang menimpa sebuah negeri, yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi, azab yab'athuhu Allahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim itu azab. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Artinya bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'un. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling paham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit. Jadi Allah kirimkan penyakit ini ala man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi untuk orang beriman itu jadi rahmat buat mereka. Kenapa kok jadi rahmat? Nah, kenapa kok jadi rahmat? Siapa yang mau jawab? Nah, berdiri untuk biar keras suaranya.
Masya Allah. Orang yang mati karena wabah taun, mati syahid. Masya Allah. Kirim ke sana jemaah. Gimana jemaah? Antum mau mati karena wabah? Ini mati syahid. Betul. Rahmat. Ya tetap Ustaz nggak kepingin kena penyakit sahih. Penyakit itu jangan dipinta. Tapi kalau engkau kena penyakit, jangan nyalahkan siapa-siapa. Oh, anak gara-gara kumpul sama fulan. Apa semua yang kumpul sama fulan terinfeksi? Tidak. Kenapa kok cuma antum yang terinfeksi? Terbukti ada satu orang di keluarga mati karena COVID-19, keluarga yang lain enggak. Dokternya yang ngobatin mati. Maka jangan dipinta. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta afiah, meminta keselamatan, meminta kesembuhan. Tapi ketika datang, ingat dengan hadis ini. Itu adab, tapi buat orang-orang beriman jadi rahmat buat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Kata Nabi SAW, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban." Tidak ada seorang pun yang terkena ta'un kemudian dia tinggal di negerinya. Jangan tinggalkan negeri tempat wabah. Jangan. Antum mungkin selamat, Anda belum terinfeksi. Antum mau kabur, jangan. Tetap tinggal di tempat itu. Bersabar. Tapi nggak nyaman di sini. Anda takut terinfeksi. Nah, engkau takut terinfeksi, tapi engkau bisa membawa itu virus ke tempat lain. Maka ketika engkau tinggal di negerimu, sabar. Berharap pahala dari Allah. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kutiba lahu. Dia yakin bahwa yang menimpa dia adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan buat dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi jamaah, Corona ini dikirim agar kita sadar. Jakarta sudah mulai menutup sekolah-sekolah. Bandung meliburkan sekolah. Solo, ya. Surabaya semoga terjaga. Tapi kita tahu Allah kirimkan penyakit ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Ustaz, kenapa di sana ada orang-orang yang menyembah berhala, melakukan kesyirikan, kemaksiatan gak berhenti dia kerjakan, kok selamat? Ya, karena Allah gak berkehendak. Bukan kita yang ngatur kehidupan di dunia ini. Tadi Anda sampaikan kita gak perlu menyalahkan orang lain. Kita perlu melihat diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 42, 43, 44. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Kami sejatinya, kata Allah, sudah pernah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum. Sudah ada peringatan-peringatan yang Allah tebarkan. Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Kemudian tuh umat-umat kami berikan kepada mereka musibah-musibah. Kami berikan penyakit yang membahayakan mereka. Kita uji dengan kelaparan. Antum bisa melihat corona ini menyebabkan negara takut,
menyebabkan sebagian tempat kekurangan makanan, nikmat aman Allah cabut. Nah, dimohon untuk akhwat yang berada di atas agar bisa merapat sedikit ke depan, karena ada yang baru datang tidak bisa masuk. Ibu, mohon merapat sedikit. Bismillah. Semoga yang merapat diselamatkan dari corona. Ya, yang gak merapat juga selamat. Jangan kita doakan. Nah, sudah merapat, dikasih jalan. Kadangkala ada ibu-ibu yang duduknya di jalan. Jamaah, Allah bercerita bahwasanya umat-umat sebelum itu sudah Allah kirimkan kepada mereka bala dan petaka, kelaparan, kadangkala peperangan, dikasih bala penyakit sama Allah. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, berdoa, mengharap kepada Allah, yakin bahwasanya tidak ada yang dapat mengangkat bala ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang dapat mengangkat. Jadi ketika dikirim, agar kita kembali kepada Allah. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Kuwait yang gak bisa sholat berjamaah? Wallahi, di Abu Dhabi yang azan itu mengatakan sallu fi rihalikum, kalian salatlah di rumah-rumah kalian. As-salatu fi buyutikum, salat di rumah kalian. Mau salat, mau ibadah, dilarang. Iya. Jadi kau sadar, ya Allah, ada apa sebenarnya? Ada apa dengan engkau? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena dosa-dosa kita. Falaula, nih, kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, andai kata tatkala mereka ditimpa oleh musibah, datang kepada mereka hukuman dari kami, petaka dan bala menimpa mereka, mereka kembali mengangkat tangannya, tunduk patuh kepada Allah, selesai urusan. Azab dunia ini sangat ringan, jemaah. Antum bisa melihat orang-orang yang tersiksa dengan penyakit-penyakitnya, mati selesai untuk dunia. Selesai. Bahkan keluarganya berharap dia mati, karena dia tahu dengan mati selesai di dunia. Tapi yang jadi masalah, ada azab yang lebih pedih. Ketika Allah membicarakan tentang 3 orang pemilik kebun yang gak mau bersedekah, akhirnya Allah hancurkan kebun mereka, Allah bakar kebun mereka. Mereka datang tidak bisa menikmati hasil tanam mereka. Bukan cuma hasil tanam, pohonnya pun hilang yang bertahun-tahun ditanam oleh mereka. Lalu apa kata Allah? Kadzalikal azab. Seperti itu azab Allah Azza wa Jalla. Wala azabul akhirati a'zam law kanu ya'lamun. Dan azab akhirat jauh lebih dahsyat dari itu kalau mereka tahu. Walakin, tapi ternyata tuh orang-orang dikasih bala, dikasih petaka sama Allah, bukan kembali kepada Allah. Enggak usah. Ini COVID-19 ini konspirasi. Ya.
Sampai konspirasi kayaknya Amerika, kayaknya terserahlah. Siapa yang mau konspirasi, siapa yang menyebarkan virus, kita tahu tidak semuanya terkena, dan yang terkena oleh virus tersebut itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita yakin itu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tujuannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tapi yang terjadi, hati mereka semakin keras. Bukan ibadahnya bertambah, bukan sedekahnya bertambah, bukan ketakutannya kepada Allah bertambah, tapi syaitan malah menghiasi perbuatan mereka. Maka jemaah, ada perbedaan orang muslim sama non muslim ketika musibah menimpa. Kata Nabi SAW, kalau orang kafir terkena musibah, kannaqah, seperti onta yang diikat kemudian dilepas. Antum tahu onta diikat? Onta itu diikat di mananya? Di lututnya. Onta itu lututnya diikat. Orang kafir itu kalau terkena musibah kemudian sembuh, seperti onta yang diikat. Dia nggak tahu kenapa diikat dan dia nggak tahu kenapa dilepas. Seperti itu. Tapi mukmin ketika diikat tahu, ya Allah, banyak dosanya hamba ya Allah. Mudah-mudahan hamba semakin baik. Selesai musibahnya diangkat, mukmin semakin giat beribadah, semakin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana Indonesia bersih dari COVID-19, sembuh dari COVID-19, semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita dikasih bala, dikasih musibah, tapi kita tidak kembali kepada Allah, apa kata Allah? Falamma, di ayat selanjutnya. Kita masih di surat Al-An'am ayat 42, 43, 44. Di ayat 44 Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan, dikasih cobaan, dikasih musibah, tidak peduli, nggak kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Allah sembuhkan mereka dari penyakit. Allah sembuhkan dari penyakit. Bahkan bukan cuma itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita bukakan buat mereka segala pintu kenikmatan dan kenyamanan. Dibukakan semua. Sembuh dari penyakit, bangkit kembali, dikasih nikmat sama Allah, hatta idza farihu bima utu. Sampai tatkala mereka bergembira dengan pencapaian-pencapaian mereka. Gembira nih, bangga dengan diri mereka. Akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kami akan matikan mereka dengan tiba-tiba. Kalau orang kena COVID-19 matinya nggak tiba-tiba, masih ada harapan, ingat sama Allah. Masih di karantina, masih diobati, masih ada yang membesuk, mengatakan sabar ya, banyak berdoa, banyak berzikir. Tapi ketika Allah bukakan pintu kesenangan buat kita, Allah cabut nyawa kita tiba-tiba, kita tidak sempat mengatakan la ilaha illallah. Kita nggak sempat istighfar, kita nggak sempat berwasiat. Kalau orang sakit mau mati, masih bisa mengatakan, nak, sepertiga hartanya bapak buat masjid. Masjid apa namanya ini? Buat tanwir. Karena sakit, sehingga dia masih bisa berucap itu. Tapi kalau dicabut nyawanya tiba-tiba, nggak ada dia berwasiat, nggak sempat dia bertobat. Maka Allah katakan ini dan ini pernah terjadi dengan umat-umat sebelum kita. Jadi kalau bicara wabah corona, bukan wabah yang baru. Pernah ada kolera, pernah ada influenza. Terus kita lihat. Dan di masa para sahabat Nabi pernah terjadi taun.
maka tujuannya kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang penyebab penyakit atau virus-virus yang mungkin di umat sebelumnya nggak ada. Beliau mengatakan di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa man tasharatil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha." Tidaklah al-fahisyah, perzinaan, temannya perzinaan, homoseksual, lesbian, LGBT, tidaklah penyakit ini tersebar di suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai akhirnya mereka mengumumkannya terang-terangan. Mereka sudah mengumumkannya terang-terangan. Perzinaan sekarang, na'udzubillah min dzalik. Kalau bicara homoseksual jangan ditanya. Baru saja Hollywood mengumumkan. Anak pernah ceritakan di beberapa kajian. Ada sebuah film yang lagi digarap sama Marvel. Ya, film apa? Film superhero itu ya. Di film yang terakhir anak membaca. Film itu belum keluar. Entah kapan keluarnya, sedang digarap. Mereka menceritakan, dan media di Indonesia mengangkat hal ini tanpa mengingkari. Mengatakan bahwasanya di film yang akan datang ini ada dua superhero yang homo, yang gay. Nanti di film itu akan terjadi ciuman antara laki dengan lelaki. Dan mereka bangga, sebagian menangis gembira karena akhirnya sukses untuk membuat dunia melihat bahwasanya laki sama laki itu tidak masalah. Mereka sudah mengumumkan hal itu. Kalau itu yang terjadi, perzinaan LGBT terang-terangan tidak diingkari, illa fasha fihi mutta'u wal auja allati lam takun fi aslafihim alladzina madu. Melainkan ketika itu Allah akan kirimkan ke mereka sebuah wabah penyakit atau virus-virus yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Itu kata Nabi SAW. Dan itu yang menimpa kita. Dulu kolera selesai pergi, sudah ketemu vaksinnya. Terus ketemu vaksin-vaksin, sekarang masih dicari obatnya. Tapi kita yakin, ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Iya. Tapi Allah ingin mengingatkan, ketika muncul penyakit baru, maka kau harus tahu apa penyebab. Dan kita tahu itu azab Allah Azza wa Jalla. Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Sebuah kekuatan yang maha dahsyat pada waktu itu. Negeri-negeri yang di daerah Mesir itu semua tunduk kepada Fir'aun. Kalau bicara amannya negeri Mesir, jangan ditanya. Makmurnya negeri Mesir, subhanallah, ada sungai Nil yang mengalir di tempat mereka. Tapi kemudian hanya tinggal piramid yang ada di sana. Seping, orang kalau ketemu seping, langsung media menyebarkan telah ditemukan patung seping baru dengan ukuran sekian-sekian. Apa yang membuat engkau bangga menemukan seping? Engkau tidak berpikir kemana yang bikin seping? Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat 130 sampai 136. Allah mengatakan walaqad akhadna
ala fir'auna bisinin wa naqsim minas thamarat la'allahum yadhakkarun. Kata Allah, sesungguhnya kami pernah menghukum Fir'aun dengan apa? Dengan kelaparan. Dikasih paceklik. Sungai Nil yang mengalir jadi surut. Hujan tidak turun. Kemana mereka mau cari? Sumur-sumur kering. Mereka mau gali lebih dalam lagi. Digali lagi, nggak ada air. Wa naqsim minas thamarat, buah-buahan habis. Berkurang buah-buahannya. Kita mulai melihat keramaian orang belanja. Takut pasokan pangan tak cukup. Pemerintah kita sudah mulai berpikir untuk impor daging kerbau karena takut nggak cukup buat penduduk negeri ini. Beras mulai berpikir lagi. Iya, wajar. Allah berikan hal ini. Kata Allah, Fir'aun pernah kita lakukan kepada Fir'aun tersebut. Mereka kasih musim paceklik, kekeringan, buah-buahan mati, sehingga kekurangan buah-buahan. Tujuan Allah apa sih? Katanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap surat dalam Al-Quran Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kenapa Allah berikan hukuman-hukuman itu? Kata Allah, la'allahum yadhakkarun, agar mereka sadar, agar mereka ingat kalau bumi ini ada pemiliknya, agar mereka tahu bahwa kehidupan ini akan berakhir, agar mereka memahami kalau manusia itu lemah. Apa yang mau kau lakukan? Ingat sama Allah, balik kepada tujuan hidup, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah ceritakan tentang Fir'aun ini. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Kalau mereka mendapatkan kemakmuran, sembuh dari penyakitnya, dikasih nikmat, apa kata mereka? Oh, ini bagian kami nih. Ini karena kami orang baik, karena kami, karena diri. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau dikasih musibah, oh gara-gara Musa ini. Ini gara-gara Musa sama kaumnya kita dapat bala seperti ini. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nasib kita ini semua di tangan Allah. Takdir kita di tangan Allah, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Lalu ketika dikasih nikmat Fir'aun ini, yang awalnya kemarin ingat jadi gak ingat. Makanya antum lihat orang kalau sering kena musibah, ingatnya sama Allah tambah panjang. Tapi orang kalau nikmat terus hidupnya, kadang kala lupa. Ini Fir'aun ketika udah dikasih kekeringan, kekurangan buah-buahan, kalau dikasih nikmat lagi sama Allah, mereka bangga dengan diri mereka. Fa'arsa, apa kata Allah? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Musa, engkau mau datangkan mukjizat apa saja yang dengannya kau mau menyihir kami nggak akan beriman. Udahlah, abaikan kami. Allah tidak mengabaikan mereka. Allah sayang sama hamba. Apa yang terjadi? Farsalna alaihim tufan. Allah kirim badai yang menghancurkan mereka. Di negeri kita beberapa daerah kena badai. Iya. Cuma badai bukan hanya badai. Wal jarad. Allah kirimkan belalang. Kalau belalang kelihatan,
Bayangkan Allah kirimkan belalang ke kaumnya Fir'aun ini, sampai belalang itu makan semua hasil kebun mereka, kusen kayu rumahnya dimakan sama belalang. Gimana mau masuk rumah nggak ada pintunya mereka? Udah dimakan belalang. Ranjangnya habis dimakan belalang. Kursi-kursinya habis dimakan belalang. Manusianya nggak diserang sama Allah. Allah serang kayu-kayu, makanan-makanan mereka agar mereka sadar kembali. Nggak kembali sama Allah Azza wa Jalla. Masih bangga dengan dirinya. Masih mengatakan, oh ini gara-gara Musa. Wal qumman, Allah kirimkan kutu. Sehingga kutu itu mematikan binatang-binatang ternak mereka. Rambutnya mereka banyak kutu. Kira-kira antum, kalau dikasih 20 kutu di rambutnya, 20 masa banyak-banyak. Terlalu banyak 20 jamaah. 5. Bisa antum dengarkan kajian? Akan gagal. Fadhal, mudah-mudahan tidak ada kutunya. Wadhafadi, Allah kirim kodok. Tujuannya supaya sadar ingat sama Allah. Sekali lagi, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah mengirimkan bala ini supaya orang itu sadar, ini model balanya buat Fir'aun dan kaumnya macam-macam ya. Artinya bala itu datang ini supaya sadar, nggak sadar kirim lagi sama Allah Azza wa Jalla. Wadhafati, kodok. Bayangkan, kaumnya Fir'aun itu di ranjangnya ada kodok. Kalau kodok satu nggak apa-apa, puluhan kodok mau tidur sama kodok. Kalau lagi ada ngobrol, orang ngobrol, kodok masuk ke mulutnya. Orang nggak berani ngobrol cuma. Kalau sekarang bisa chatting orang, nggak ngobrol. Dulu nggak bisa berbicara. Di mana-mana penuh dengan kodok. Wadam, darah. Semua air sumurnya jadi darah. Sungai Nil pun jadi darah. Mereka mau minum air dituang darah. Itu buat kaumnya Fir'aun. Buat Nabi Musa dan kaumnya air. Allah jadikan darah buat mereka. Makanya mereka mengatakan kita disihir sama Musa. Enggak. Allah ingin mengingatkan kalian. Ayatin mufassalat. Tuh tanda-tanda kebesaran Allah yang terperinci. Allah nggak kasih gempa sekaligus, enggak. Kasih belalang. Setelah belalang dikasih, pertama angin tofan, belalang, kutu, kata, kodok, darah. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka tetap sombong. Mereka enggak mau kembali kepada Allah. Walamma waqa 'alaihimur rijz. Terakhir ketika mereka yang terkena penyakit, merekanya yang terkena penyakit, merekanya yang akhirnya kalau tadi itu bicara sarana mereka, kayu-kayu mereka, rumah mereka, kebun mereka yang terkena. Sekarang merekanya yang terkena, maka mereka mengatakan, qalu ya Musa, wahai Musa. Satu yang diminta oleh kaumnya Fir'aun, ud'u lana rabbak, ud'u lana rabbak, tolong doa, mintakan kepada Rabbmu, bima ahida indak, sesuai dengan janji Allah kepadamu. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau musibah ini hilang, pergi, maka kami akan beriman kepadamu dan kami akan kirim Bani Israel. Sudah, silahkan membawa Bani Israel. Tapi yang terjadi ketika Allah angkat penyakit dari mereka, Allah angkat balak-balak dari mereka, terkumpul itu musibah. Nabi Musa berdoa dan hilang kemudian. Ternyata mereka tetap tidak beriman.
Jamaah rahimakumullah, entah apakah ini akan menjadi kajian terakhir kita. Ana tadi ditelepon sama stafnya Bapak Gubernur Anies Baswedan. Dia bilang, Ustaz, kalau bisa kajian-kajian ditangguhkan. Tadi sebelum di rumah sana ada di minta supaya Allah kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi seorang muslim yakin bahwa takdir hidup kita sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ketika kita berumur 120 hari, tuh malaikat dikirim lagi, nulis lagi untuk memastikan fulan bakal mati dengan corona, fulan bakal mati karena batuk. Anak punya saudara cerita, dia bikin video, dia kepala rumah sakit. Dia bingung, ini orang kok sekarang takut sama corona, takut sama corona. Selama ini ente ngerokok ditulis di sana, ditulis rokok membunuhmu, nggak takut terus dirokok. Kok sama corona yang belum pasti datang, engkau nggak, kok takut pakai masker macam-macam. Jelas di rokok ditulis apa jemaah? Rokok membunuhmu. Negeri kita masih melegalkan, dijual itu. Di mana-mana kita melihat dan orang beli. Padahal tulisannya rokok membunuhmu. Di mana-mana toko-toko. Coba di toko itu jualan corona. Dijual corona. Kira-kira ada yang beli gak jemaah? Padahal corona belum tentu mati loh jemaah. Belum tentu ada yang sembuh. Tapi kalau rokok sudah jelas ditulis, rokok membunuh. Maka ini yang kadang-kala kita perlu sadar. Kita tetap harus berusaha. Kita yakin takdir kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab agar kita selamat. Tadi Ana sampaikan, mungkin kajian ini menjadi kajian yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita tetap ada usaha. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pemerintah kita yang mungkin sudah melakukan tindakan-tindakan preventif agar tidak tersebar penyakit ini. Anak punya anak dipulangkan dari sekolahnya karena memang udah nggak ada perkuliahan juga diliburkan. Semoga itu menjadi cambuk buat kita. Orang tua melihat anaknya nggak sekolah, antum yang punya usaha, usahanya tutup. Jadi semoga antum jadi sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat Syekh Abdul Razak ini sebagai penutup jamaah, hafizahullah taala, beliau membuat tulisan yang berjudul Ashru Wasaya Lil Wiqaya Minal Bala. Ada 10 wasiat agar terhindar dari wabah. Minal wabah. Subhanallah, ketika ana membaca pesan beliau ini, yang pertama baca doa, yang kedua baca doa, yang ketiga baca doa, yang keempat baca doa, yang kelima baca doa, yang keenam baca doa, yang ketujuh baru menghindari tempat-tempat wabah. 1 sampai 6 full doa. Hanya doanya yang berbeda. Kalau kita lihat di wasiat pertama, beliau mewasiatkan berdoa sebelum datangnya bala. Alhamdulillah nih, masyarakat Surabaya semua, Jawa Timur khususnya, belum datang tuh ke tempat kita, semuanya baca doa. Doa apa? Bismillah
alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca nih, dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan dengan namanya segala sesuatu pun yang di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baca 3 kali pagi dan petang. Maka himbauan, kalau Bapak Gubernur menghimbau 1, 2 macam-macam, kita himbau setiap muslim baca doa. Jangan tinggal. Pagi hari mau sarapan atau habis sholat subuh, ingat kena sudah baca belum? Kalau belum baca, baca. Orang tua dengar, abah mau dengar dari engkau baca. Suruh anak-anak itu menjaga dirinya, karena kita nggak bisa jaga mereka, Allah yang bisa jaga. Ini sebelum turunnya Bapak. 3 kali pagi dan petang. Tapi yang kedua, baca doa lagi. Cuma doanya berbeda. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi Yunus. Baca itu ketika berada di dalam perutnya ikan paus di dasar lautan. Nggak kebayang orang manusia di dalam perut ikan berhari-hari akan hidup. Tapi Allah Rabbul Alamin itu terjadi. Maka baca doa ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doanya Nabi Yunus, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaba Allah. Siapa yang baca doa dengan doanya Nabi Yunus, dikabulkan sama Allah Subhanahu. Dan ingat, doa itu tidak dikabulkan dari hati yang lalai. Tolong kalau baca doa, inni kuntu minadh dhalimin, antum ingat dosa-dosa itu. Banyak dosa kita. Yang ketiga, baca doa lagi. Meminta perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. Bala itu ada yang ringan. Ya, bala yang ringan mungkin antum kena jarum, sakit, tapi nggak berat. Ini hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW menyuruh kita berdoa, ta'awwadhu min jahdil bala. Berlindunglah kalian dari bala yang berat. Jadi baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Aku berlindung kepadamu dari sebab-sebab kesengsaraan. Jangan sampai aku tertimpa kesengsaraan. Wa su'il qadha, dari takdir yang buruk. Rukun iman an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruk, tapi kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan hindarkan kami dari kegembiraan musuh. Ada orang kalau sohibnya kena musibah berbahagia jemaah. Jarno, alhamdulillah kena musibah. Kita berlindung dari kegembiraan musuh-musuh. Itu Nabi mengajarkan kepada kita doa ini. Yang keempat, baca doa lagi. Tapi doa keluar rumah. Kita tiap hari keluar rumah, selain antum pakai masker, baca doa keluar rumah. Antum pikir dengan masker antum gak akan terkena corona? Corona itu bisa menyebar dari salaman. Kalau gitu anak pakai kos tangan, pakai masker, pakai kos tangan, pakai jas hujan. Subhanallah, betul. Sebab-sebab dunia itu kita jalani, tapi jangan lupa baca doa. Karena kita tahu nih bala turun, Allah yang nurunkan. Yakin kita dengan hal ini. Yang bisa mengangkat juga Allah. Yang bisa membuat fulan gak kena, fulan kena, itu Allah.
Maka baca doa. Keluar rumah mengatakan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kita bergantung sama Allah, tiada kekuatan yang dapat mendorong kita melakukan kebaikan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita dari kemaksiatan kecuali Allah Azza wa Jalla. Orang yang baca doa ini, setan itu gak berani gangguin dia. Sudah, pergi setan, nyingkir. Ini yang keempat, baca doa keluar rumah. Yang kelima, baca doa dan doa minta perlindungan setiap pagi dan petang. InsyaAllah semua sudah hafal. Doanya Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Masya Allah. Doa bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi inti doa ini minta kesembuhan, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta kesembuhan, keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku. Antum doakan keluarganya supaya mereka terhindar dari penyakit, bukan hanya COVID-19 jemaah. Ini doa seharusnya muslim membaca setiap saat, pagi dan petang, setiap hari dia baca. Kemudian mudah-mudahan kekurangan kita ditutupi, rasa takut kita dibikin aman. Masya Allah. Ada orang yang kalau takut kelewatan. Sampai terakhir Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku. Dari mana jaga? Min baini yadayya, dari depan. Supaya penyakit gak masuk, COVID gak masuk, setan gak masuk. Wa min khalfi, dan dari belakangku ya Allah. Tapi oke, kalau orang itu dari sebelah, wa an yamini, dari kananku jaga aku ya Allah. Wa an shimali, dari kiriku ya Allah. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti, dan aku memohon kepadamu jangan sampai aku dikasih azab dari bawahku dengan keagunganmu ya Allah. Dari bawah gempa, mungkin engkau gak kena COVID-19, gempa habis, ambruk semua rumah, dan engkau berada di dalam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, memperbanyak doa, khususnya istighfar, doa minta ampun sama Allah. Cari waktu-waktu mustajab antum berdoa, mohon agar dosa-dosa diampuni. Yang ketujuh baru sifatnya duniawi, ya, menghindari tempat-tempat tersebarnya wabah. Antum lihat rumah sakit mamanya itu tempat banyak penyakit, atau ada sebuah kota yang sudah ditutup, usahakan antum gak ke sana. Maka kalau lihat tempat-tempat itu ditutup oleh pemerintah, salah satunya mengamalkan hadis Nabi SAW, menghindari tempat-tempat wabah. Kemudian orang yang sakit jangan kumpul sama yang sehat. La yuridul mumrid adal musih. Jadi kalau antum merasa nggak nyaman, antum mungkin ya Allah, anak ingin datang kajian, anak ingin datang sholat berjamaah, tapi kondisi antum nggak sehat, pilek, flu, jangan datang. Antum di rumah. Ustaz nggak apa-apa, dapat pahala tetap. Karena ada uzur buat antum. Kemudian Rasul SAW mengatakan firra minal majlum firaraka minal asad. Dalam hadis riwayat Ahmad, larilah engkau dari orang yang majlum, yang kena kusta, sebagaimana kau lari dari singa lari ke diri, sarang ke diri. Jadi ini sebagai bentuk menjaga diri. Jadi kalau sekarang dikatakan kalau berjabatan tangan jangan lupa untuk pakai antiseptik, mungkin jamaah kerjakan. Ini dalam rangka menjaga diri kita. Kemudian yang kedelapan,
senantiasa berbuat baik, khususnya sedekah. Sedekah itu menyelamatkan kita dari bala. Sebelum harta antum gak berguna, sekarang antum dapat melihat orang kalau sakit, dokter mengatakan, "Mas, ini biayanya 200 juta. Kira-kira dia keluarkan 200 juta aja." Nggak apa-apa dok, siap tanda tangan, tanda tangan. Fulusnya ya rumah dijual-jual rumah, yang penting sembuh. Kalau antum berani berbuat itu untuk kesehatan antum, kenapa antum tidak berbuat sebelum penyakit itu tiba? Yang kata Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taki masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik, artinya membantu orang lain, bersedekah, itu menyelamatkan, menghindarkan dari mati-mati buruk, wal afat, dan dari penyakit-penyakit, wal halakat, dan dari bencana-bencana. Maka sekarang antum lihat kotak amal lewat, biasanya 2.000 ganti 20.000. Daripada Ustaz beli masker 30.000 sudah 20.000, tak cukup juga buat beli masker. Mungkin itu bisa menyelamatkan hati. Ini usaha. Karena kita yakin yang menurunkan penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, salat malam. Di hadis Bilal bin Rabah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail," hendaklah kalian mendirikan salat malam. "Fa innahu da'bus salihina qablakum," itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. "Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah," bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah. "Wa manhatun 'anil itsm," menjauhkan kalian dari dosa. "Wa takfirun lisayyi'at," menghapuskan dosa-dosa. "Wa mataradatun lidda'i minal jasad," dan mengusir penyakit dari tubuh. Antum kamu lihat orang sholat malam sehat-sehat. Jaga sholat malam. Yang ke-10, menutup tempat makanan dan minuman. Subhanallah. Ini mungkin kita tidak menjaga jemaah. Tapi memang warga Indonesia ini Masya Allah, makan di warung-warung pinggir jalan, piringnya nyucinya itu cuma dia apa? Dimasukkan timba gini, langsung kasih nasi. Antum nggak takut? Wah, bismillah, aman. Dan gorengannya itu kena asap motor, kena debu, gorengnya puluhan kali. Ya bismillah, Ustaz. Masya Allah. Tetap kita hati-hati. Alhamdulillah. Nih, Nabi SAW mengatakan, "Ghaddul ina wa auqus siqa," tolong tempat makanan itu ditutup. Jadi gelas nih, ini gelas. Kalau dulu minumnya itu pakai kirbah, pakai kantong plastik yang dari kulit itu, kata Nabi kalau air ditutup, diikat, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian makanan ditutup. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabah. Ingat deh, setiap tahun ada satu malam Allah menurunkan wabah. La yamurru bina'in laisa 'alaihi ghita aw siqa laisa 'alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal wabah. Wabah itu ketika jalan dikirim sama Allah Azza wa Jalla turun, tidak melihat tempat yang terbuka kecuali dia masuk. Tapi ketika ditutup aman. Ini 1400 tahun yang lalu Nabi menyebutkan ini. Maka hendaklah, ini wasiat 10 wasiat yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan sebagai penutup, ana bacakan firman Allah di surat Al-An'am dan surat Asy-Syu'ara ayat 80. Allah mengatakan, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Kalau Allah menimpakan kepadamu dengan sebuah penyakit, dengan suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menyingkapnya kecuali Dia. Wa iyyamsaska bi khairin
fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menimpakan kepadamu kebaikan, ingat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kebaikan itu bisa Allah ambil. Yang sedang sehat, jangan berbangga dengan dirinya. Allah bisa cabut kesehatan tersebut. Negeri yang merasa aman dari bala, ingat Allah ada kulli syai'in qadir. Allah bisa rubah keadaan negeri itu ketika mereka tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang di surat Asy-Syu'ara ayat 80, ini cerita Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinan dia mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah jamaah, kita ini kedatangan tamu dari Polsek Asemrowo. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita meminta kepada beliau untuk memberikan sambutannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa dzalika syukrun kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bermuajah bertatap muka kembali atas segala rahmat. Yang terhormat Bapak Ustaz bersama, yang terhormat Bapak tokoh-tokoh agama, ulama, masyarakat sekecamatan Solo dan sekitarnya yang dirahmati Allah. Setelah hadirin sekalian, kami dari Polsek Solo mewakili Bapak Polsek yang mana beliau tidak hadir, ingin memberikan suatu wawasan secara sedikit tentang sedikit masalah virus corona. Jadi tak lupa sholawat serta salam tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan keberadaan beliau tidak kita bisa hadir pada saat ini hingga akhir zaman. Marilah kita selalu merenungkan sejenak apa-apa yang terjadi pada saat dulu hingga saat ini hingga akhir zaman. Jadi kami sangat bersemangat sekali kepada bapak-bapak sekalian dengan kehadiran bapak-bapak ini adalah antusias bahwa keberadaan Islam sedunia menjadi melalui dari persatuan. Itu persatuan Islam sedunia. Jadi ini yang hablum minallah dan hablum minan harus terjaga seimbang. Tapi dari Polsek Solo mengendaki ini agar warga tidak panik, agar tidak panik, namun tetap waspada karena semua kebesaran hanya milik Allah. Jadi kita memang tetap berupaya secara jasmani, ya, secara jasmani berupaya ikuti aturan-aturan kesehatan yang ada dari Kementerian Kesehatan maupun dari WHO dari apapun jika kita terbebas dari virus corona. Insya Allah tidak akan mereka berluas. Insya Allah ada titik stagnan. Yang penting kita harapkan adalah selamat. Kalau itu manusia awalnya harus selamat. Nah, jadi kami atas diri sedikit berikan gambaran. Meskipun diberikan oleh Bapak Ustaz Haji Sa'ad Basara ini adalah untuk dengan melakukan produk, tapi intinya adalah bahwa kita harus bekerja hablum minallah. Tapi harus kita pelajari, harus kita laksanakan juga sebelum kita kemana-mana, cuci tangan, kita sudah wudu dan sebagainya, dan wudu dengan zikir dan semacam ini. Kalau kita tertular, alhamdulillah ya, tapi tidak mungkin. Insya Allah kita selalu berdoa. Nah, terus yang seperti ini kami mohon tidak terlalu.
nyoba ini jemaah. Ini nggak harus merek ini ya Pak. Nggak harus merek ini jemaah. Ini bukan iklan jemaah. Intinya apa? Itu adalah faktor kita selalu diri masing-masing adalah pembinaan masyarakat. Jangan sampai wabah itu mereka kemana-mana. Dan kalau nanti salah, ya kita harus salah tangan diri itu. Tangannya cukup dia. Kalau seandainya teman kita sejauh kita pastikan tidak kena, salah menjaga tangan diri. Tapi kalau merasa aku orang tahu. Apalagi kita menghormati Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita mau disuruhnya, jadi kalau orang lagi berubah, sehingga dengan adanya virus corona kita malah bersyukur sehingga Islam penerapannya masuk di masyarakat. Jadi intinya coba tidak berlawanan diri tadi, coba tidak menyambung. Jadi biasanya kita dan sebagainya orang-orang liberal sebagainya di Eropa dan Amerika dan pastinya terpikir semuanya seolah pakai jilbab, seolah pakai kacamata, itu hidup. Jadi jangan lupa pakai tutup hidung. Jadi seperti ini. Kalau yang dijual di pasar itu akan harus mahal, jadi kain macam ini dibuat produksi. Karena dari kain barang tidak bisa, supaya apa? Tiap jam, tiap detik, tiap berapa tiap jam dicuci. Ya, kita sudah pakai, saya selalu pakai ini dari dulu. Nah, ditutup seperti ini. Ini virus sudah tidak masuk. Ya, sudah tertutup. Apa perlu? Tidak perlu dikasih minyak-minyak apa yang angin Yang tawon. Ini Pak, ini bukan hanya survei, ya bukan hanya survei, kamu sudah pakai apa sama judi ini, kamu kita bukan orang kita. Seperti itu Pak, ini ada satu perjalanan, terus cara ambil minum kita pasarkan kepada sesuai dengan agama kita, kalau Islam mengatakan kita tunjuk, jangan kita kalah dengan umat-umat yang lain sebelumnya. Jadi kita tahu pada ulama, pada kiai dengan doa-doa khusus sesuai dengan keyakinannya doa yang pas. Tapi yang paling utama adalah kalimat Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Itu kita gelorakan Sallallahu alaihi Muhammad. Karena apa? Karena begitu kita berselawat 10 kali dapat. Gusti Allah Rasulullah, Gusti Allah dan para malaikat itu berselawat pada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Insya Allah berjalan di mana kita, insya Allah selamat. Saat ada di lewat, insya Allah mau berjaya. Nah, gitu ya. Kita kasih itu aja pada teman-teman. Kami mohon maaf segala kekurangan dengan meminta sedikit waktu pertemuan ini. Apabila yang lebih jaya, berbeda wadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, insyaallah. Jemaah rahimakumullah, semoga penjelasan tadi melengkapi apa yang kita bahas, di mana Rasulullah SAW menyuruh kita menghindari tempat-tempat wabah. Salah satu caranya tadi, ya kita pakai antiseptik, cuci tangan kita, menjaga kesehatan kita, olahraga fisik dan olahraga hati. Bukan fisiknya aja jamu terus, ya hatinya dikasih jamu. Tadi kita udah bahas tentang jamu tersebut, yaitu merasa takut sama Allah, kembali kepada Allah. Tapi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon tanya, bagaimana jika orang yang terkena wabah berdoa seperti doa Nabi Ibrahim yang ingin dipelihara dari api, agar kita dipelihara dari virus atau dijaga? Nah, jangan. Doa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api apa?
Untuk apa doanya Nabi Ibrahim? Nah, itu Allah yang ngomong, wahai api jadilah dingin dan keselamatan. Itu Allah. Nabi Ibrahimnya ngomong apa gitu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi kasih hadiah 2 orang berjamaah. Nah, fadhil satu-satu aja. Doanya Nabi Ibrahim itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bukan antum melihat virus, ya naru kuni bardan wa salam. Bukan itu. Itu Allah yang mengatakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Silahkan dibaca. Intinya musibah yang Allah berikan kepada Fir'aun, musibah yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un, la'allahum yadzakkarun. Agar mereka kembali kepada Allah, ingat sama Allah. Itu tujuan. Jadi jangan sampai kita akhirnya nggak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, bagaimana hukumnya tidak berjamaah di masjid di tengah wabah corona ini? Dilihat jemaah kondisi dari satu tempat ke tempat lain, nggak bisa disamakan semua. Sebagaimana tadi dijelaskan, kalau tulisan salaman nggak apa-apa kita salaman sama orang kalau kita tahu dia sehat, insya Allah. Karena yang jadi masalah pendeteksian yang sakit itu mana kita nggak tahu. Tapi paling nggak kalau lihat orang ini kurang sehat ya, kita nggak perlu salaman, nggak apa-apa untuk menghindari. Begitu pula kalau bicara salat berjamaah di masjid. Apabila di negeri itu ternyata yang sudah terinfeksi banyak dan yang belum ketahuan juga masih banyak. Soalnya kalau kita melihat virus corona COVID-19 ini, Indonesia pertama berapa orang? 2. Tahu-tahu jadi 4. Tahu-tahu jadi 9. Tahu-tahu jadi belasan. Tahu-tahu jadi 30-an. Tahu-tahu jadi 60-an. Jadi seperti itu kejadian. Maka kalau dikatakan menghindari, supaya nanti ya kota Surabaya mengumumkan umpamanya sekolahan tutup. Sholat berjamaah di masjid umpamanya. Nggak ada sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah kalian. Nah, ya sudah kita taatin seperti itu. Tapi jangan masjid tutup rame pasar. Ya kok doai. Masjid tidak boleh, pasar rame di sana seperti itu. Ya semuanya harus menghindari keramaian. Intinya itu kan keramaiannya. Tempatnya di mana terserah. Di masjid pun kalau memang itu ditakutkan, nanti tutup masjid. Terus pasarnya ditutup pasar. Mau makan apa? Tadi kalau mau ke pasar pakai jas hujan, pakai apa? Jadi belanjanya pun mungkin pakai tongkat ya mas. Intinya menghindari, tetap menjaga silaturahmi, dijaga. Jadi semoga kita harapan kita besar. Ana baru saja dapat kiriman tentang ini dari pemerintah kota Surabaya, Dinas Pendidikan, 14 Maret 2020 dalam rangka penguatan pendidikan karakter bersama keluarga. Bersama ini diminta kepada saudara mengarahkan peserta didik untuk belajar di rumah masing-masing. Ini kepada kelompok bermain KB, TK, RA, TPA, PPT. Nah, libur sejak Senin 16 sampai 21 Maret. Terkait dengan hal tersebut akan disampaikan kepada orang tua untuk memantau dan mengawasi putri-putrinya. Iya. Artinya kondisinya semakin menakutkan. Semoga dengan ini kita semakin taat sama Allah.
Ustadz, bolehkah mendoakan kestabilan dunia terkait corona ini, termasuk mendoakan negeri yang ada orang kafir? Ahibati fillah, Rasulullah SAW pernah mendoakan Mudhar. Mudhar itu pada waktu itu masih kafir mereka. Kondisinya mereka terkena paceklik. Maka Nabi SAW mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hujan, mendapatkan kemakmuran. Tujuannya agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mendoakan negeri-negeri itu pulih kembali, negeri-negeri kafir itu, dan ingat, bukan hanya kembali hidup seperti biasa, tapi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka silahkan kita doakan negeri-negeri tersebut. Afwan Ustaz, karena kayaknya minum dulu nih, jangan. Apakah benar bahwa corona ini dibuat untuk memusnahkan sepertiga dari umat manusia, dan vaksinnya akan dibuat pada tahun 2024? Bagaimana cara kita dalam menanggapi berita tersebut? Antum dapat dari mana? Jamaah, satu hal yang antum harus tahu, bahwa Allah telah menciptakan sebuah penyakit, bukan penyakit, sebuah alat pemusnah untuk memusnahkan bukan sepertiga, tapi seluruh penduduk bumi. Allah sudah ciptakan makhluk yang namanya Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Dia yang akan mencabut nyawa seluruh umat manusia. Tatkala Israfil meniupkan, nanti semua akan mati, semua akan musnah dan hancur. Yang terakhir mati, ya malaikat pencabut nyawa itu sendiri. Allah sudah ciptakan. Jadi kalau bicara virus ini, sepertiga dunia, jangan sepertiga, seluruh total penduduk dunia akan habis. Kapan? Insya Allah hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kehancuran itu pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, orang yang meninggal karena virus maka disebut mati syahid, karena wabah jamaah. Karena wabah. Pertanyaannya, apakah yang meninggal jika non muslim disebut mati syahid juga? Ya tidak jamaah. Tadi kan hadisnya rahmah lil mu'minin, rahmat buat orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman langsung masuk neraka. Nah, orang kalau nggak beriman selesai sudah urusan. Nah, habis pertanyaannya jemaah. Ya, ana rasa mungkin yang kita sudah simak menjadi modal buat anak sendiri, buat antum semuanya, agar kita terhindar dari wabah corona ini. Dan ada wabah yang lebih menakutkan daripada corona, daripada COVID-19. Wabah itu namanya dosa. Kalau antum takut dengan COVID-19 sehingga negeri-negeri ditutup, sekolah-sekolah ditutup, kita pakai masker, kita pakai pencuci tangan tadi, maka tolong antum jaga diri antum dari dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza. Barang siapa melakukan kejahatan, melakukan dosa, pasti Allah balas. Itu yang perlu kita tahu. Jangan sampai penyesalan kita nanti di hari kiamat. Ketika orang ingin kembali ke dunia, tujuannya satu, tujuannya sedekah, tujuannya beramal soleh. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Kita kasih waktu buat kalian untuk hidup,
untuk berpikir, untuk sadar, tapi nggak ingat kecuali orang yang mau mengingat. Telah datang kepada kalian peringatan, dan COVID-19 peringatan buat kita, agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Jadi dihindari kerumunan-kerumunan. Semoga semua umat Islam dengan adanya virus ini imannya bertambah, dosanya diampuni, dan yang pada akhirnya kita berharap masuk surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami, dan jangan jadikan ambisi terbesar kami adalah dunia. Wala ilan nari masirana, dan yang jadikan akhir kehidupan kita adalah ke neraka. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.